Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada BEM Rema UPI, khususnya teman-teman dari UPI Leader Camp, telah memberikan saya kesempatan untuk sharing bersama mengenai kepemimpinan di era Society 5.0 ini. Sebelumnya juga saya mohon maaf karena saya tidak bisa hadir secara langsung bertatap muka dengan teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri begitu ya. Perkenalkan, saya Aninditya Santiko Wibowo, biasa dipanggil Santiko, merupakan mahasiswa aktif Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Telkom University. Nah, pada tahun ini, di tahun 2020, alhamdulillah saya diberikan amanah oleh keluarga mahasiswa Telkom University sebagai Presiden Mahasiswa BEM Kema Telkom University 2020. Selain aktif di BEM pada tahun 2019, saya sempat juga diberikan amanah sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Telkom University pada tahun 2019. Karena kebetulan memang selain juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya juga aktif berwirausaha, yaitu usaha laundry sejak tahun 2017 dan juga usaha kuliner sejak tahun lalu, tahun 2019. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu dan agar video ini durasinya tidak terlalu panjang dan juga nantinya malah menjadi membosankan, kita mungkin langsung masuk pada materi yang akan kita bahas pada kali ini begitu. Nah, materi pada kali ini mencakup era Society 5.0 dan juga kepemimpinan di era digital. Nah, sebelumnya mungkin kita bahas dulu era Society 5.0 itu apa gitu kan. Nah, era Society 5.0 atau era masyarakat 5.0 sudah diperkenalkan sebenarnya oleh pemerintahan Jepang, yaitu sejak tahun 2019 yang lalu. Nah, era Society 5.0 ini berlaku di mana masyarakat dunia banyak yang telah menggunakan teknologi digital pada semua aktivitasnya. Nah, masyarakat di era 5.0 memusatkan segala kegiatan dengan aplikasi teknologi digital. Nah, Society 5.0 baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuatkan sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 karena ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan bahwa revolusi industri 4.0 ini dapat mendegradasi umat manusia begitu. Nah, pada artikel Mayumi Fukumaya pada laman Japan Economic Foundation menyebutkan tujuan penerapan masyarakat 5.0 ini mewujudkan masyarakat yang bisa menikmati hidupnya. Nah, teknologi manusia tentunya pada waktu ke waktu semakin berkembang seiring berjalannya waktu begitu. Nah, konsep seperti ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis digital seperti artificial intelligence, robotik, dan juga Internet of Things dan lain sebagainya untuk melayani kebutuhan manusia sehari-harinya. Nah, dalam era Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Nah, sepertinya mungkin terdengar sulit gitu untuk diimplementasikan di Indonesia ya, karena ekonomi di Indonesia sampai hari ini masih menjadi masalah, apalagi di era pandemi ini kita menghadapi resesi ekonomi begitu. Nah, namun tentunya kita tidak boleh pesimis, kita juga harus selalu optimis begitu. Dan karena ini bukan hal yang tidak memungkinkan, terbukti sebagian besar di Indonesia saat ini teknologi itu sudah benar-benar digunakan dan juga diterapkan pada kesehariannya. Nah, masalah utama yang juga timbul pada era ini adalah kesiapan dari sumber daya manusia, khususnya di Indonesia, karena kita sumber daya manusianya terhadap teknologi yang digunakan belum mungkin istilahnya belum bisa mengadaptasikan diri begitu. Bahkan di level pemimpin pun banyak sekali pemimpin kita baik di level nasional hingga ke daerah yang memang pada kenyataannya belum bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat.
Ini merupakan kesempatan kita tentunya sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, dan sebagai calon pemimpin atau bahkan dari teman-teman ada yang sudah mulai menjadi pemimpin baik di tingkat kampus sebagai pimpinan organisasi mahasiswa, UKM dan sebagainya, atau di pimpinan di tingkat daerah sebagai ketua Karang Taruna atau pengurus di Karang Taruna dan organisasi lainnya mungkin. Dan kita justru lebih siap dan juga masih punya waktu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, dan jangan sampai kita malah justru kalah dengan generasi yang sudah istilahnya sudah lebih berusia lanjut begitu. Nah, dan adanya pandemi COVID-19 ini yang menginfeksi seluruh dunia, ternyata kita tidak melulu pandemi ini menjadi dampak yang negatif ya. Memang kita juga prihatin dan juga kita sampai sekarang masih mencarikan solusi terkait dengan masalah kesehatan dan juga ekonomi yang terjadi akibat dari pandemi. Nah, namun kita juga sebisa mungkin mengambil sisi positifnya juga. Nah, dampak dari pandemi ini, sisi positif yang dapat kita ambil yaitu di era ini kita dipaksa untuk dapat beradaptasi dan menggunakan teknologi begitu. Nah, ini mau tidak mau semuanya itu mengalir dan kita semua tanpa disadari menggunakan media digital untuk melakukan semua kegiatan, termasuk pada kesempatan kali ini begitu. Dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini tentunya seluruh masyarakat termasuk kita sebagai mahasiswa dianjurkan untuk menggunakan media digital untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar, kegiatan non akademik juga seperti kegiatan sekarang ini begitu. Dan hal ini tentunya membuat kita dapat mengimplementasikan teknologi yang ada pada era ini. Nah, mungkin tadi sedikit mungkin ulasan ataupun gambaran mengenai era Society 5.0. Nah, bahasan utama kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagai pemimpin di era digital ini begitu, di era tentunya tadi Society 5.0 tersebut begitu. Dan akibat dari perkembangan di era Society 5.0 ini yang diikuti juga dengan adanya pandemi yang menginfeksi seluruh dunia ini, membuat pendekatan kepemimpinan tradisional tidak lagi dirasa efektif untuk mengelola dan juga memimpin. Seorang pemimpin itu dapat memimpin untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, ada kebutuhan untuk melampaui kepemimpinan tradisional dan menggunakan gaya kepemimpinan yang baru. Nah, kepemimpinan kan berarti interaksi antara pemimpin dan juga para pengikutnya, di mana pemimpin membimbing dan mengawasi pengikutnya untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaannya. Nah, jadi kepemimpinan kan berarti mempengaruhi orang-orang untuk bekerja mencapai tujuan organisasi, kelompok, atau mungkin juga tujuan-tujuan pribadi dari para anggota organisasinya. Nah, dengan pengembangan dari e-commerce dan juga internet, gaya kepemimpinan baru ini seiring berjalannya waktu juga muncul dan disebut dengan istilah e-leadership gitu. Nah, istilah e-leadership atau kepemimpinan elektronik diperkenalkan pertama kali oleh Avolio, Kahai, dan juga Dodge melalui artikel ilmiah yang berjudul E-Leadership, Implication for Theory, Research, and Practice yang terbit di jurnal ilmiah Leadership Quarterly pada tahun 2000. Nah, menurut artikel yang menjadi rujukan utama para peneliti kepemimpinan di era digital tersebut, e-leadership terjadi dalam konteks e-environment, di mana pekerjaan dilakukan melalui teknologi informasi dan juga komunikasi, terutama melalui internet tentunya. Dalam konteks ini tidak hanya komunikasi, tetapi pengumpulan atau bahkan penyebaran informasi antara pemimpin dan juga para pengikutnya terjadi melalui media elektronik. Nah, di sini para pemimpin disebut e-leader atau pemimpin virtual. Nah, pendekatan kepemimpinan yang digunakan untuk para pemimpin virtual ini disebut juga e-leadership gitu. Nah, lalu pada kepemimpinan di era digital ini kan tentunya banyak tantangannya bagi calon pemimpin atau bahkan pemimpinnya begitu yang sudah memimpin gitu. Karena pemimpin virtual kan
adalah pemimpin yang mengarahkan orang-orang dari jarak jauh untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi tadi. Nah, mereka menggunakan teknologi yang baru untuk meningkatkan pekerjaan, tugas-tugas dan performance mereka untuk menemukan suatu inovasi-inovasi baru dan untuk berkomunikasi antara anggota organisasi dengan anggota organisasi lainnya, dan interaksi tatap muka yang tradisional atau bertatap muka secara langsung kita mungkin disebut dengan tradisional, itu sekarang diganti dengan tatap muka secara virtual begitu. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para e-leader atau pemimpin virtual ini. Nah, pemimpin virtual itu harus berkomunikasi dengan orang-orang melalui media elektronik secara efektif. Nah, padahal tanpa komunikasi tatap muka atau komunikasi yang tadi kita sebut dengan tradisional, sangat sulit untuk mempercayai seseorang. Nah, padahal kan dalam kepemimpinan atau dalam berorganisasi kita perlu adanya trust atau kepercayaan itu. Nah, jadi membangun kepercayaan dengan pengikut dalam komunikasi virtual adalah tantangan besar bagi para pemimpin atau calon pemimpin, karena komunikasi tatap muka tidak terjadi di antara mereka. Nah, juga sulit bagi pemimpin untuk menginspirasi orang-orang, karena pemimpin kan biasanya kita harus bisa menginspirasi orang-orang, terutama anggota-anggota organisasi kita gitu. Nah, memotivasi dan juga mengilhami mereka untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaan dengan baik. Nah, dalam situasi yang virtual, karena dia tidak dapat melihat reaksi dan ekspresi mereka begitu tentang arahan dan bimbingannya begitu. Dan walaupun ya sekarang bisa dengan webcam, kamera dan sebagainya ya, pakai video conference Zoom dan sebagainya, itu kita bisa lihat, tapi kan secara emosional kita gak bisa melihat nih karena kita gak bertatap muka secara langsung. Nah, kalaupun komunikasi virtual dapat dilakukan secara efektif, ya pemimpin virtual ini masih harus bekerja keras untuk mengarahkan dan juga membimbing orang-orang dari jarak yang jauh begitu. Dan hal ini yang menciptakan tantangan besar bagi pemimpin untuk menciptakan budaya virtual yang kolaboratif. Untuk itu kita mungkin yang sudah menjadi pemimpin atau yang bagi para calon pemimpin harus bekerja secara ekstra dan belajar secara ekstra dan lebih cepat untuk dapat mengakselerasikan supaya kita bisa beradaptasi dan kita bisa menjadi pemimpin di era digital ini begitu. Apalagi di situasi pandemi yang mengharuskan kita memang harus bertatap muka secara virtual gitu di kebanyakan kegiatannya. Nah, dari beberapa tantangan tadi tentunya kita harus tahu gitu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang e-leader atau pemimpin virtual. Nah, yang pertama dan mungkin utama juga gitu ya, yaitu jenis komunikasi. Nah, dalam kepemimpinan tradisional itu komunikasi tatap muka terjadi antara pemimpin dan juga anggota-anggotanya tapi dalam kasus e-leadership, komunikasi terjadi melalui media elektronik seperti internet antara pemimpin dan para anggotanya. Media komunikasi tersebut biasa yang relatif mungkin masih tradisional gitu, zaman dulu pakai email. Nah, mungkin sekarang udah ada WhatsApp, Line atau Instagram, dan bahkan sekarang ada beberapa aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu pemimpin virtual harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Nah, e-leadership membutuhkan penggunaan media elektronik untuk berkomunikasi dengan para pengikut. Nah, karena sekarang harus pakai media digital inilah, pemimpin itu harus punya skill komunikasi yang jauh lebih baik gitu daripada bertatap muka begitu. Nah, yang kedua dalam hal mungkin keanggotaannya, dalam hal ini kan pemimpin dalam kepemimpinan yang tradisional dan juga para anggotanya itu termasuk anggota utama. Nah, tetapi dalam kasus e-leadership ini atau disebut sebagai pemimpin virtual dan juga pengikutnya dan atau anggotanya yang disebut juga dengan anggota virtual ini, semuanya itu bersifat virtual begitu. Dan jadi emosi terus juga respon psikologis antara para anggota dan juga pemimpin itu sulit ditangkap gitu ya, seperti yang sudah tadi mungkin kita bahas. Ya kita mungkin sekarang pakai kamera bisa melihat mimik muka, raut wajah dan sebagainya, namun secara emosional kita nggak bisa mengetahui dan merasakan karena kita nggak ada interaksi secara langsung. Nah,
Makanya pemimpin virtual ini harus memiliki sensitivitas terhadap pola pikir para anggotanya. Nah, di sini juga penting dipahami bahwa anggota berasal dari latar belakang sosial yang seperti apa, latar belakang ekonomi seperti apa, karena kan berbeda-beda tuh. Nah, sehingga pemimpin virtual ini harus dapat memahami pola pikir dan juga nilai-nilai pengikut atau anggota-anggotanya. Nah, yang ketiga adalah aspek kualitas. Nah, kualitas keduanya sama, tetapi para anggota dalam e-leadership harus memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi dan juga komunikasi yang baru dan juga modern yang sedang digunakan begitu. Dan itu tadi untuk anggotanya, apalagi pemimpinnya begitu kan, karena pemimpin virtual tentunya harus memiliki kemampuan dan juga istilahnya soft skill di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang baik juga begitu kan, karena kebayang begitu kan, misalkan kita sebagai pemimpin virtual, kita ingin mengadakan rapat, mengadakan kegiatan secara virtual untuk mengarahkan anggota-anggota dalam organisasi. Nah, namun kita tidak bisa mengoperasikan media digitalnya gitu, seperti kita nggak bisa mengoperasikan Zoom dan sebagainya. Nah, itu kan akan kesulitan nantinya seorang pemimpin virtual ini yang mungkin bisa dibantu dengan teman-teman anggota atau timnya. Nah, namun kan secara pribadinya sendiri mungkin paling nggak dasar-dasar itu sudah diketahui dan juga dikuasai, sehingga mudah untuk membawakannya gitu nantinya, seperti itu. Nah, paling itu tadi yang menjadi materi pada kali ini begitu ya. Tadi kita sudah bahas mengenai era Society 5.0 dan juga pemimpin di era digital, dari mulai kita dari tantangan yang harus dihadapinya, terus juga kualitas yang dibutuhkan dari seorang pemimpin di era digital begitu. Nah, itu tadi mungkin pembahasannya mungkin secara singkat ya, karena dari panitia pun kemarin mengkomunikasikan ada terbatasnya waktu, jadi materinya diberikan sesingkat mungkin begitu. Nah, jadi karena saya pun tidak bisa hadir secara langsung, dan jika ada pertanyaan pun tidak bisa dilontarkan oleh teman-teman secara langsung, dan saya pun tidak bisa langsung menjawab begitu kan. Dan pun tadi materinya kita buat sesingkat mungkin begitu, agar durasi videonya pun tidak panjang gitu kan. Panitia menginformasikan seperti itu, dan pun secara saya pribadi pun tidak ingin berpanjang lebar juga, karena pun akan timbul kebosanan kan kalau melihat video seperti ini gitu kan. Nah, makanya apabila dari teman-teman semuanya ada pertanyaan, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui direct message di Instagram, mungkin di Instagram saya yaitu Santikowi. Nah, itu nanti teman-teman apabila ada pertanyaan atau ingin berdiskusi mengenai Society 5.0, mengenai kepemimpinan di era digital, atau diskusi yang lainnya, saya pribadi Santiko sangat terbuka begitu. Atau mungkin ada yang pengen sharing-sharing bisnis dan sebagainya gitu, boleh banget, silahkan hubungi saja nanti di Instagram Santikowi. Nanti kita bisa berinteraksi secara virtual tentunya begitu. Nah, paling itu cukup dari saya, dan juga mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga sekali lagi kepada teman-teman panitia, peserta, dan juga teman-teman BEM 5 UPI, dan juga pemateri yang lain. Mungkin yang bareng di sesi ini ada Pres Jaka dari Unsil dan Pres Rizal dari Unpad ya. Salam untuk teman-teman semua, mohon maaf tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal. Nah, mungkin itu saja, cukup dari saya, dan kurang lebihnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan. Akhir kata saya tutup dan mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.